Perdana Menteri Mark Carney memenangkan pemilu Kanada Senin 28 April 2025. Meskipun meraih kemenangan tipis, namun Mark Carney bisa memimpin partai liberalnya melanjutkan kepemimpinan di Kanada. Kemenangan itu terpicu oleh rasa nasionalisme masyarakat Kanada untuk melawan perang dagang dan ancaman aneksasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebab, dalam kampanyenya, Mark Carney menekankan prioritasnya untuk terus melawan Donald Trump. Apa saja janji kampanye Carney hingga membuat ia memenangkan pemilu Kanada? Simak selengkapnya dalam video berikut. Kemenangan Mark Carney merupakan kebangkitan politik yang luar biasa bagi Partai Liberal di Kanada. Padahal, menurut jajak pendapat beberapa bulan yang lalu, mereka tertinggal dari Partai Konservatif yang beroposisi di bawah Pierre Poilievre dengan selisih hampir 30 poin persentase. Namun, selama minggu terakhir kampanye, kesenjangan antara kedua partai menyempit karena kekhawatiran pemilih beralih dari rancangan Trump terhadap Kanada dan kembali ke kekhawatiran tentang biaya hidup. Dalam pidato kemenangan di Ottawa, Carney menekankan pentingnya persatuan Kanada dalam menghadapi ancaman AS. Menurut dia, sistem saling menguntungkan antara Kanada dan AS sejak Perang Dunia II telah berakhir. Meski menang pemilu Kanada, tetapi sayangnya Partai Liberal gagal memenangkan kursi mayoritas di DPR. Sehingga, pemerintahan Carney perlu mengandalkan partai-partai yang lebih kecil untuk mendorong agenda legislatifnya. Carney mengatakan, Trump telah sepakat untuk segera mengadakan pembicaraan luas mengenai isu-isu keamanan dan ekonomi dengan siapapun yang memenangkan pemilu Kanada. Oleh karena itu, pertemuan antara kedua pemimpin tersebut diharapkan segera terjadi. Carney juga harus segera membuat sejumlah keputusan politik dalam negeri, dimulai dengan membentuk kabinet dan memulai sidang parlemen. Di sisi lain, Pierre Poilievre mengakui kekalahannya dari Partai Liberal meskipun itu menjadi kekalahan yang menyakitkan. Ya, meski kalah, Pierre Poilievre berjanji untuk tetap menjabat sebagai pemimpin Partai Konservatif. Namun, belum pasti apakah suara partainya akan tetap mendukungnya sebagai pemimpin partai atau tidak. Kehilangan kursinya memang akan melemahkan otoritasnya. Namun analis menyatakan keyakinannya bahwa ia masih memiliki cengkraman yang kuat pada partai. Sama seperti negara lainnya, Kanada dikenai kenaikan tarif impor oleh AS. Kanada juga mendapat ancaman terhadap kedaulatan negaranya setelah Trump menjabat awal Januari 2025. Ya, Trump ingin menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51 AS. Akibat adanya kebijakan dan ambisi Trump itu, rasa nasionalisme warga Kanada pun melonjak. Nah, ancaman Trump terkait menjadikan Kanada negara bagian ke-51 dan tarif yang telah dikenakan Trump pada barang-barang Kanada itu dijadikan inti materi kampanye Carney. Saat kampanye, Carney berjanji akan mempertahankan tarif balasan Kanada terhadap Amerika Serikat. It's a time for serious leadership. It's a time to come together and unite as a country because we need to fight, we need to protect, and we need to build. Elbows up. We need to fight Trump's tariffs with counter tariffs of our own that cause maximum damage in the United States, with minimum impact here. We need to protect our workers using every single dollar we collect from those tariffs. And above all, we need to build Canada strong. We need to build Canada strong. Building Canada strong will require big changes, and I'm ready to make them. Carney juga mengingatkan, AS menginginkan tanah, sumber daya, dan air Kanada. Ia menilai ancaman Trump bukanlah ancaman kosong. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa perluasan tarif tersebut akan lebih merugikan warga Kanada daripada menekan warga Amerika.
Dia juga memperingatkan warga Kanada bahwa menghadapi ancaman Amerika akan sulit dan mungkin memerlukan pengorbanan. Selain itu, Carney juga berjanji untuk mendiversifikasi aliansi dan hubungan perdagangan Kanada. Carney pun dinilai mampu mengatasi tantangan ekonomi internal dan eksternal Kanada sehingga ia bisa memenangkan pemilu. Meski kalah dalam pemilu, namun pemimpin Partai Konservatif Pierre Poilievre juga berjanji untuk terus berjuang bagi warga Kanada. Pierre Poilievre juga berjanji untuk bekerja sama dengan Partai Liberal demi membela kepentingan Kanada dan menghapus tarif tinggi sekaligus melindungi kedaulatan Kanada. Secara tidak langsung, gara-gara Donald Trump, Carney memenangkan pemilu Kanada. Pasalnya, pemilih Kanada melihat Carney yang berlatar belakang ekonom bisa menghadapi AS. Apalagi ia menggunakan masalah tarif impor Trump dan aneksasi Kanada oleh AS sebagai materi dalam kampanyenya. Apakah Carney benar-benar bisa melawan perang dagang dan melawan ancaman aneksasi Donald Trump? Ikuti terus update-nya hanya di YouTube Kompas.com.